Pemimpin kita masa membedakan asam folat dengan asam sulfat aja masih. Ya penting. Belakangan ini istilah belimbing sayur menjadi perbincangan netizen sebagai ungkapan yang ditujukan kepada calon wakil presiden. Bukan tanpa alasan, sebutan belimbing sayur tersebut memiliki makna dalam sebagai sebuah sindiran terhadap sikap cawapres. Ya bebas lah pangeran mah. Rafathir, ada calon pemimpin yang salah ngomong, harusnya asam folat jadi asam sulfat. Jadi ibu-ibu diminta untuk memenuhi asam sulfat, ibu-ibu hamil itu. Harusnya asam folat karena pengetahuannya atau misalnya tertukar karena pengertiannya hampir mirip-mirip, jadi disebutnya asam sulfat yang notabene itu adalah untuk bikin lumpuh, kelupas kulit dan sebagainya, air keras lah semacam kayak gitu. Nah ini menarik Pak Patur. Nggak menarik, terus apa bedanya? Kualitas pemimpin kita masa membedakan asam folat dengan asam sulfat aja masih. Ya penting definisi apa? Sama kayak neraca, yang mana yang setara kas, mana dengan omset. Analoginya yang deketan gitu, Deketan ya. yang deketan. Ya tuh mau gimana ya? Ya bebas lah pangeran mah. Kalau yang namanya pangeran bro, kalaupun dia sakit, bukan dokternya yang datang ke rumah sakitnya yang datang ke rumah. Jadi ini juga sama nih. Ketika asam sulfat itu disalahartikan atau salah pengertian dalam diskusi itu, asam sulfatnya berubah itu ya menjadi hal yang tidak berbahaya, menjadikan kimia yang tidak berbahaya. Insinyur Google akan sibuk ngeganti itu. Jadi asam sulfat itu adalah vitamin. Buat ibu hamil. Jadi asam sulfat itu dialahin ya. Terus kemudian kamus langsung diganti tuh. Terus apalagi semuanya bisa diganti. Kamu juga pangeran. Iya. Cuma aneh aja gitu ya. Seorang pangeran. Ya memang wajar lah ya kalau pangeran mungkin hidupnya tidak terlalu banyak tekanan dan didorong untuk memahami suatu masalah gitu ya. Karena hidupnya udah enak. Tapi kan ini pangeran ini the next pemimpin, the next leader. Mau nggak mau ya harus memenuhi kebutuhan pengetahuannya. Yang namanya zona nyaman, itulah begitu. Dia masa bodoh dengan masukan, masa bodoh dengan ilmu pengetahuan. Karena semua, orang dia bangun pangeran mah bangun tidur, udah ada banyak yang membantu. Iya sih. Sudah ada banyak yang memakaikan dan menyiapkan pakaiannya. Sudah banyak yang sarapan tinggal sarapan, nggak perlu masak. Dan makan bila perlu disuapin. Dan menarik ya, pangeran ini dalam diskusi itu jam 9 harus selesai diskusi. Dia mau bobo. 9 malam. 9 malam harus selesai. Karena saya mau tidur katanya. Jadi diskusinya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Sementara yang namanya rakyat dari jam 9 sampai jam 5 itu masih banyak yang aktif ya. Iya betul. Masih ada yang banting tulang, kerja keras, belum pulang kerja, tukang sayur. Iya baru aktif. Lu juga ngalong. Iya benar. Terus cewek-cewek malam iya bencong aja baru keluar jam segitu. Dan dia kayak dia udah bener. Gimana masalah negara mau selesai? Kalau jam 9 aja udah nggak bisa diganggu. Saya mau tidur dulu ya. Kan negara Konoha bro. Namanya juga kan negara Konoha, negara imajinatif. Cuma jadi lucu ya kalau kita akhirnya dapat memimpin kayak gitu ya. Bukan lucu ya, menjadi aneh dan menjadi buruk kalau kita punya pemimpin kayak gitu. Dari sudut pandang menurut gua. Yang namanya keberlanjutan itu penting juga. Keberlanjutan penting itu bisa dibangun dari oligarki atau dinasti. Kita bahas. Ya bisa sih nanti kita bahas terpisah lah ya. Cuma maksudnya ini kita lagi rapat paripurna atau misalnya lagi meeting sesuatu meeting gitu yang besar. Saya nggak bisa jam 9 mau tidur dulu. Kan aneh gitu. Nggak aneh. Karakter. Tapi juga pangeran bro. Yang namanya pangeran itu pembantu harus paham, orang-orang di sekitar juga harus paham. Yang namanya pangeran itu ya itu harus disuapin. Bila perlu pas bangun
digotong ke kamar mandinya. Kamar mandi datang. Baru kamu tidur, kamar mandi datang. Bener tanya itu. Terus lemarinya datang sendiri, mau pakai baju. Emang kayak gitu? Emang boleh kayak gitu? Pas lewat lampu merah kagak ada, bro. Hijau semua. Emang boleh? Emang boleh kayak gitu ya? Terbukti. Bisa ya? Kan terbukti. Iya. Mana ada 2 kali video pangeran itu. Dalam 2 kali pertemuan. Kampanye ceritanya. Soal kualitas anak-anak yang akan dilahirkan. Dan dia mengucapkan itu sebagai asam sulfat. 2 kali loh. Berarti yang pertama itu gimana sih pembantunya kok nggak ada yang ngingetin? Kenapa nggak mau ngingetin? Ya karena nggak ada yang berani. Kenapa nggak ada yang berani? Ya bisa di stuck balik. Terserah gua gitu kan. Iya benar. Mau gua asam sulfat ke, mau asam urat ke, mau asam lambung. Gua asam lambung. Kayak lu asam lambung. Begitulah pangeran gitu. Iya, iya benar. Gue sepakat. Kenapa di sekelilingnya nggak ada yang ngasih masukan ya, nggak ada yang berani ngasih masukan nggak gitu ada yang ya. berani. Saking bingungnya sudah. Tapi kan akhirnya pangeran itu pun meminta maaf. Ya wajar. Berarti kan meminta maaf kan berarti mengakui kesalahannya. Ya sudahlah, nanti juga dilupakan. Mungkin itu juga ya menjadi alasan debat harus nggak ada gitu ya. Padahal mah ya dibikin simpel aja ya. Dibikin simpel gitu. Gimana? Dibikin simpel itu dia kan pengen menyampaikan sebuah campaign bagaimana kualitas masa depan masyarakat Indonesia sejak dari anak itu di kandungan. Bagaimana agar gizinya terpenuhi, vitaminnya terpenuhi, agar kualitas saat dia melahirkan tidak stunting. Ya. Nah, isu stunting ini kan sudah banyak dikampanyekan lama, anggarannya besar banget kan, sampai triliunan kan. Ya. Ada yang sampai cuman bikin paket miliaran, tapi paketnya cuman telur sama dan sebagainya. Susu doang. Iya, maksudnya jangan pakai bahasa-bahasa kedokteran kalau bukan orang kedokteran. Kasih kayak udah minum susu sama telur gitu aja, udah. Jangan pakai bahasa-bahasa yang ntar asam lambung, asam urat, asam sulfat. Ya akhirnya itu jadi blunder itu sebenarnya ya. Iya dong. Yang gue bingung ya itu timnya kemana? Iya. Padahal orang-orang hebat loh. Di situ ada profesor mungkin ya, ada juga orang-orang aktivis juga ada. Dan ngerinya itu saat pertemuan tidak ada satupun peserta yang meluruskan. Nggak ada kan? Jangan-jangan pesertanya juga takut ya meluruskan. Pak itu asam folat. Selesai ya mulut saya gitu ya. Ya udah jadi semuanya mengamini asam sulfat itu. Aduh, gimana ya kualitas pemimpinnya gitu? Negara bukan pemimpin, wakil, bro. Tapi biarkan. Kan orang berdua itu adalah orang-orang terbaik Indonesia, pemimpin-pemimpin terbaik Indonesia. Ya semua calon itu kan pemimpin terbaik Indonesia. Cuma jadi masalah ketika ternyata calon-calon pemimpin itu tidak semua memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup. Dan akhirnya mendegradasi kapasitas dia ya. Iya. Mendegradasi kapasitas anak muda yang diketahui bahwa anak muda Indonesia itu hebat, anak muda itu kritis, anak muda itu pintar, memiliki kemampuan hebat karena akses segala informasi, pengetahuan itu kan mudah cepat didapat sama anak muda sekarang. Iya, benar-benar. Jadi ini tidak merepresentasikan anak muda kalau kayak gini. Banyak anak muda yang hebat-hebat loh. Iya. Salah satu jubir di tim pemenangan itu ada tuh yang UGM tuh yang hebat itu. Siapa tuh? Yang pakai kacamata. Aduh, gue nggak memperhatikan. Iya. Sengaja kali itu disodorkan. Ya pakai sarung tangan terus itu. Ya itu saya akui orang-orang hebat. Nah, ketika disandingkan dengan calon pemimpin yang kayak gini kayaknya lewat. Karena ya secara kemampuan intelektual jauh lah. Karena pengalaman juga ya, pengalaman kan juga mempengaruhi. Ya, apalagi dalam politik. Politik kan rumusnya bukan nggak ada
nggak ada rumus bener gitu kalau politik. Iya. Benar-benar. Lawang orang sepintar apapun di dunia, siapa katakan ahli fisika itu? So di dalam politik, orang pintar pun di dunia itu tidak akan ada artinya karena mereka tidak pernah menemukan formula politik yang benar dan jitu. Iya, sepakat. Yang benar mah ya dari pengalaman. Kalau yang namanya politik mah Pengalaman baru 2 tahun. artinya Indonesia ke depan 10 tahun, 15 tahun atau sampai 20 tahun ke depan ya gini-gini aja atau gimana? Iya pasti. Karena ya pengalaman 2 tahun itu jauh, masih belum cukup, belum ada apa-apanya dibandingkan ya dengan orang-orang politik yang hebat. Kan banyak tuh orang-orang politik yang hebat. Kalau bicara anak muda juga banyak politisi muda yang lebih hebat gitu ya. Gue curiga malah Cuma nanti karena kita bukan bin itu sih. Bukan nasab, bukan keturunan dari penguasa sih. Jadi walaupun kita anak muda, kita punya kapasitas, kita nggak seperti anak muda yang sekarang maju nih. bukan pewaris ya. Bukan pewaris Kita bukan kerajaan. pewaris kerajaan. Iya, bener sih. Ya kita lihat aja nanti deh coba di debat-debat. Katanya ya, debat kan untuk cawapresnya tidak ada, tapi lagi masih negosiasi nih, masih bisa diputuskan apa enggak oleh KPU bahwa debat cawapresnya masih bisa. Menurut lu bagusnya gimana? Harus ada, Biar kelihatan. kelihatan apanya? Asam sulfat yang lainnya. walaupun ya mungkin sebelum debat sudah di briefing dulu gitu ya. Tapi kan namanya juga bukan naluri ya, kebiasaan ya, habit. Karena tidak biasa diskusi-diskusi yang panjang, diskusi-diskusi yang intelektual, ya asal sembarang akhirnya yang terucap. Tapi lu ngelihat nggak sih kalau mereka itu sedang membangun gimmick-gimmick gitu? Ya, itu. Atau sebuah kepura-puraan bahwa itu adalah gimmick dan memang bukan untuk sebagai sebuah wawasan terbaik gitu ketika dia kampanye. Nah, kalau gimmick itu kan hal-hal yang nyeleneh ya, hal-hal yang unik lah ya. Bisa disimpulkan gitu nggak sih? Ya bisa jadi. Jadi intinya kalau ini mah kebodohan aja. Nah, kalau ini mah murni. Bukan gimmick. Gimmick itu joget-joget itu masuk termasuk gimmick ya. Yang demo itu masih gimmick. Tapi kalau yang sudah terucap, terus kemudian salah pengertian, salah pemahaman itu bukan gimmick. Diucapkan berulang-ulang lagi. Kalau dulu ya beda lah. Nah, itu sayangnya bukan gimmick. Jadi itu adalah murni dari pemahamannya yang keliru, murni dari pengalamannya memimpin juga yang masih kurang, sehingga ngobrol di depan umum kan butuh mental itu bos, apalagi orang-orang hebat. Mungkin karena itu ya mentalnya belum siap, belum kuat, akhirnya yang terucap di pikirannya itu yang diomongin gitu. Dan hati-hatinya lagi, yang harus hati-hatinya nanti pas dia mimpin imam sholat lagi. Tahsinnya kayak apa gitu kan. Apalagi itu. Serem amat itu kalau bisa muncul. Iya, salah huruf aja kan salah pengertian kalau dalam agama kan. Ya harusnya kita ngingetin, maksudnya timnya ngingetin lah bahwa yang namanya pemimpin. Kok kita sih? Lu begitu ya? Maksudnya lu bagian dari timnya mas. Lu berarti harus tanggung jawab bos. Gue pedih, kasihan, sedih. Sedih dan kasihan bro. Iya. Sedih gitu kan, dia tidak menyadarin bahwa setiap napas pangeran, setiap gerak-gerik pangeran itu ditiru dan banyak yang ngawasin. Iya, banyak ngeliat gitu. Dan nggak bisa diatur itu. Apalagi dia ketika muncul ke permukaan kan, kamera itu ribuan kamera itu menyorot dia. Lah kalau dia sendiri tidak bisa memahamin, tidak mampu ngebangun personal image, tidak mampu, personal brandingnya nggak bisa, ya repot. Iya sih. Karena ada lawan sekarang. Iya. Kalau sudah berkuasa siapa? Oposisi yang ini juga. Iya, semuanya dibungkam. Semua dibungkam dan semua masih bisa didiskusikan. Toh juga lagi berkuasa. Kalau sekarang mah kan bahasanya orang lagi jadi peserta semua nih. Dan semua akan menginjak dan saling menginjak, saling ngehajar, saling ngebungkam. Saling caci maki ya. Saling caci maki. Makanya ada julukan di TikTok itu, belimbing sayur. Jadi gimana maksudnya? Gue juga nggak paham ya kenapa istilahnya jadi belimbing sayur. Tapi kalau lu buka TikTok, terus kemudian mungkin searching atau apa gitu istilahnya ya, terus kemudian muncul video-video tentang dia, itu pasti ada narasi tentang belimbing sayur. Gue juga nggak paham maksudnya apa ya. Kalau ada yang paham coba
kasih tahu dong gimana tuh maksudnya belimbing sayur. Googling bro, gue Coba coba. Belimbing sayur, makna belimbing sayur. Ya, tapi di TikTok ya. Ya, Kalau di Instagram dan lain-lain mungkin nggak tahu gimana itu. kenapa disebut belimbing sayur? Nanti bisa dimunculin lah coba di video ya. Salah satu contohnya. Arti belimbing sayur yang viral di media sosial jadi julukan untuk cawapres. Belakangan ini istilah belimbing sayur menjadi perbincangan netizen sebagai ungkapan yang ditujukan kepada calon wakil presiden. Bukan tanpa alasan, sebutan belimbing sayur tersebut memiliki makna dalam sebagai sebuah sindiran terhadap sikap cawapres. Istilah belimbing sayur muncul karena di sejumlah acara debat adu gagasan cawapres 2024, cawapres itu diketahui tidak datang sebanyak 3 kali dengan alasan memiliki jadwal di acara lainnya. Molor kali bro. Mengutip berbagai sumber, berikut istilah belimbing sayur sebagai julukan. Arti belimbing sayur sebagai julukan, belimbing uluh atau belimbing sayur merupakan salah satu jenis buah dalam jenis Averho. Belimbing sayur biasa ditanam. Perlu diketahui ciri khas dari belimbing sayur yaitu buah yang berbentuk lonjong, bulat, dan berwarna hijau kuningan. Ketika belimbing sayur sudah matang, maka rasanya akan cukup asam. WKT juga apa? Nggak bakalan datang tuh belimbing sayur. Belimbing sayur asem, kecut, gampang rontok katanya. Oh jadi itu sindiran ya? Sindiran karena nggak berani datang di beberapa momen. Karena belimbing sayur itu dianalogikan asem, kecut, dan gampang rontok. Jadi kalau suruh berdebat, Emang ada kayak gitu? ada kali. Artinya belimbing sayur yang mudah rontok memiliki makna mudah menyerah sebelum mengikuti acara debat karena takut ditanya oleh masyarakat. Wow. Jadi yang ada adalah jalan-jalan gitu kan. Iya. Misalnya ke Car Free Day. Karena Udah kalau gitu di Car Free Day juga kagak ada yang mau foto-foto bareng bro. sian amat. Karena akhirnya kalau dipaksakan jadinya asam sulfat, bos. Belimbing sayur mau coba-coba debat atau ikut diskusi atau menghadiri diskusi, yang terjadi adalah asam sulfat, mungkin itu ya, nyambung ya. Kenapa belimbing sayur? Mari kita lihat apakah asam sulfat itu menjadi asam lambung pada episode berikutnya. Terima kasih.